Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanto dengan NIM 201301393, kelas 2, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Al-Ma'ata Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Dr. Andi Wahyudi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah problematika. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis dan sintesis jurnal yang berkaitan dengan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 5 pada Mata Pelajaran IPA. Yang pertama, saya akan menyampaikan hasil analisis jurnal dengan nama peneliti Iwe Widiana, NIP, NIP, Gita Parera, dan Adrianus Iwayan Ilya Yuda Sukmana. Judul penelitian: Media Permainan Ular Tangga untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 4 pada Komprehensif Pengetahuan IPA. Tahun penelitian 2019. Hasil penelitian: rancangan bangun media. Penelitian ini dilaksanakan pada kelas 4 semester genap di SD Negeri 2 Bengkala. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 yang berjumlah 14 orang siswa. Adapun pengembangan media pembelajaran permainan ular tangga disesuaikan dengan model ADIE yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu 1. Analisis, yaitu memeriksa masalah yang ada. 2. Desain, yaitu merancang sampul, background, dan gambar yang sesuai. Tahap ini juga digunakan untuk mengidentifikasi dan memutuskan perangkat lunak software yang akan digunakan dalam pengembangan media nantinya. Validitas pengembangan media. Validasi media pembelajaran bermain ular tangga meliputi 1. Uji ahli isi mata pelajaran. 2. Uji ahli media pembelajaran. 3. Uji ahli desain pembelajaran. 4. Uji coba perorangan. 5. Uji coba kelompok kecil. Dan 6. Uji coba lapangan. Berdasarkan penelitian dari ahli isi mata pelajaran, persentase tingkat pencapaian adalah 92,86%, berada pada kualifikasi sangat baik, sehingga media pembelajaran permainan ular tangga tidak perlu direvisi. Selanjutnya, efektivitas pengembangan media. Tingkat efektivitas media pembelajaran ular tangga dapat diketahui dengan memberikan instrumen tes pilihan ganda kepada seluruh siswa kelas 4 SD Negeri 2 Bengkala sebanyak 14 orang siswa. Sebelum media pembelajaran bermain ular tangga diterapkan, terlebih dahulu diberikan pretest. Selanjutnya, setelah media pembelajaran permainan ular tangga diterapkan, maka seluruh siswa kelas 4 diberikan post-test. Nilai rata-rata pretest sebesar 66,4 dan nilai rata-rata post-test sebesar 81. Berdasarkan nilai pretest dan post-test tersebut, maka dilakukan uji T untuk sampel
berkorelasi. Selanjutnya penelitian yang kedua dengan nama Iwayan Widiana Hendara Tunggu Rendra dan Niwayan Wulantari dengan judul penelitian media pengembangan Basel untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 pada kompetensi pengetahuan IPA tahun 2019. Rancang bangun media. Penelitian ini dilaksanakan pada kelas 4 semester genap di SD Negeri 2 Bengkala. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 yang berjumlah 14 orang siswa. Adapun pengembangan media pembelajaran Basel disesuaikan dengan model AADI yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu analisis. Untuk analisis yaitu memeriksa masalah yang ada, kedua desain, validitas, selanjutnya validitas pengembangan media. Validasi media pembelajaran Basel meliputi 1. Uji coba ahli isi mata pelajaran, 2. Uji ahli media pembelajaran, 3. Uji ahli desain pembelajaran, 4. Uji coba perorangan, 5. Uji coba kelompok kecil, dan 6. Uji coba lapangan. Berdasarkan penelitian dari ahli isi mata pelajaran presentase, tingkat pencapaian adalah 97,14%, berada pada kualifikasi sangat baik, sehingga media pembelajaran Basel tidak perlu direvisi. Yang selanjutnya, efektivitas pengembangan media. Tingkat efektivitas media pembelajaran Basel dapat diketahui dengan memberikan instrumen tes pilihan ganda kepada seluruh siswa kelas 4 SD Negeri 2 Bengkala sebanyak 14 orang siswa. Sebelum media pembelajaran Basel diterapkan, terlebih dahulu diberikan pretest. Selanjutnya, setelah media pembelajaran Basel diterapkan, maka seluruh siswa kelas 4 diberikan post-test. Nilai rata-rata pretest sebesar 14 dan nilai rata-rata post-test sebesar 19,93. Yang selanjutnya, jurnal ketiga dengan nama Nurdiansyah Abdul Hakim Abdullah, Normadiyah Daud, dan Muhammad Zaidin Muhammad dengan judul penelitian Teaching Media Design Innovation Using Computer Application with Scientific Approach. Judul penelitian tahun 2019. Hasil uji coba dilakukan dengan kelompok besar yang melibatkan 25 siswa MI Bahrul Ulum Wonoayu Sidoarjo. Berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan kepada siswa, mereka menyepakati hal media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi komputer memudahkan siswa untuk belajar dan memotivasi mereka untuk belajar lebih, serta kemudahan membaca teks yang kemudian membuat presentase pada masing-masing kriteria tersebut 100%. Pada poin materi karakter dengan menggunakan aplikasi komputer disebutkan materi dapat dipahami dengan mudah, serta dapat meningkatkan prestasi dan motivasi siswa dalam belajar. Untuk perinciannya sebagai berikut. 1. Materi yang disampaikan sederhana, 20 siswa menjawab ya dan 1 menjawab tidak. Jadi presentasinya 95,23%. 2. Pada titik keaktifan belajar, minat mempelajari materi karakter dengan menggunakan aplikasi komputer, 19 siswa menjawab ya dan 2 menjawab tidak. Presentasinya adalah sebesar
90,47%. Ketiga, dan pada kriteria gambar yang disajikan 80 siswa menjawab ya dan 3 siswa menjawab tidak, sehingga presentasenya 85,71%. Selanjutnya penelitian dengan nama peneliti Najeh Rajeh Al-Salfi, Moh El-Maghsoub El-Tahir, dan Sami Suliman Al-Qatawunih dengan judul penelitian The Effect of Blended Learning on the Achievement of ninth grade students in Ukraine and their attitudes towards its use. Tahun 2019, hasil peneliti menerapkan kuesioner skala untuk siswa dalam percobaan kelompok sebelum mereka memulai menggunakan blended learning beraplikasi dan menerapkan kembali setelah 6 minggu pelatihan pasca aplikasi. Peneliti menerapkan uji T sampel berpasangan ke skor sebelum dan sesudah aplikasi skala sikap pembelajaran campuran. Hasil yang ditunjukkan pada tabel 10 dan 11 menunjukkan bahwa rata-rata sebelum dan sesudah aplikasi adalah 3,58 dibandingkan dengan skala sebelum, atau di mana rata-rata adalah 2,93. Selain itu, ada perbedaan signifikan T60 seperempat 4,66, P kurang dari 0,05 antara rata-rata pasca aplikasi siswa kelompok eksperimen 3,83 dan rata-rata pra aplikasi mereka 2,54. Oleh karena itu, hipotesis 0 ditolak dan hasilnya menegaskan bahwa sikap kelompok eksperimen terhadap penggunaan blended learning menunjukkan peningkatan yang signifikan secara statistik setelah penerapan pendekatan tersebut. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya. Yang selanjutnya jurnal terakhir dengan nama Fei Fai Han dan Robert A. Ely dengan judul penelitian Using Phenomenography to Tackle Key Challenge in Science Education. Tahun penelitian 2019. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk memperkenalkan kepada pembaca metode penelitian fenomografi yang dapat bermanfaat dirancang untuk mengatasi tantangan kontemporer dalam pendidikan sains. Tujuan mendasar dari metode ini adalah untuk mendeskripsikan pengalaman kolektif tentang dunia dan variasi dalam kolektif itu pengalaman. Ini sangat berguna bagi para pendidik yang tertarik dalam memahami mengapa beberapa siswa belajar lebih dalam dan berhasil yang lain, meskipun untuk mereka semua mengalami penilaian kursus dan kegiatan yang sama.
untuk pendidikan sains, apresiasi teoritis, metode, dan kapasitas untuk menerapkan dalam praktik. Kami telah menjelaskan asal dan pengembangan kerangka fenomenografi, termasuk asumsi ontologis dan epistemologisnya, dan perspektif orde kedua yang unik. Kami kemudian telah mengembangkan prosedur utama dalam melakukan penelitian fenomenografi menggunakan contoh. Selanjutnya, sintesis jurnal. Dari kelima jurnal, yaitu kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Apabila melalui proses pendidikan akan terbentuk sumber daya manusia yang berkualitas, tenaga pendidik, dalam hal ini guru, sebagai ujung tombak dalam melaksanakan proses pendidikan, merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Keberlangsungan dan keberhasilan dalam sebuah proses pembelajaran, baik di dalam maupun di luar, sangat bergantung pada kepiawaian seorang guru. Kepiawaian seorang guru dalam sebuah proses pembelajaran dapat dilihat di berbagai mata pelajaran, salah satunya mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Ilmu pengetahuan alam, yang sangat sering disebut dengan istilah pendidikan sains, disingkat menjadi IPA. Dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, IPA menjadi salah satu media pembelajaran yang ada saat ini, yaitu media pembelajaran, media berbasis visual, dan media berbasis audiovisual. Selain itu, dalam pemilihan penggunaan media pembelajaran haruslah sesuai dengan karakteristik siswa dan media pembelajaran yang penting digunakan saat proses pembelajaran untuk membangkitkan minat siswa untuk mengikuti proses pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga mampu merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dari kelima jurnal di atas telah dianalisa bahwa terdapat kesamaan fokus penelitian dalam hal meningkatkan minat belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran. Selain itu, kelima jurnal di atas memberikan hasil yang signifikan di mana siswa yang tadinya merasa bosan dengan materi yang diajarkan oleh guru, setelah diaplikasikan sebuah media pembelajaran, siswa menjadi tertarik dan memperhatikan tiap penjelasan materi dari guru. Jurnal yang dianalisa di sini memiliki tahun yang sama, tetapi sayangnya media pembelajaran yang digunakan peneliti pada jurnal yang dianalisa pun memakai PowerPoint sebagai media pembelajaran. Oleh karena itu, perbedaan dari kelima jurnal di atas dengan peneliti yang akan dilakukan oleh jurnal di atas membahas tentang penggunaan berbagai media pembelajaran. Sedangkan pada penelitian yang akan berlangsung, peneliti menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajaran sebagai usaha dalam meningkatkan belajar siswa terhadap materi IPA.
Dengan kata lain, peneliti yang akan datang bisa disebut sebagai penelitian terbaru di mana peneliti mencoba menerapkan media PowerPoint dalam pembelajaran IPA. Dikatakan terbaru sebab penulis belum melihat upaya penggunaan media PowerPoint untuk meningkatkan minat belajar siswa pada materi IPA. Sekian presentasi hasil analisis jurnal dan sintesis saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.